Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه وذرياته وأتباعه إلى يوم المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل. دستوركم يا أهل الدرر ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syara'if, yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, terlebih khusus kepada yang mulia Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pulang Pisau, yang ulun hormati semua tokoh-tokoh yang berhadir, yang ada di depan kita, para pejabat baik sipil maupun militer, hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun banggakan. Mudah-mudahan kita sabarataan selalu dalam curahan rahmatnya Allah. Mudah-mudahan kita sabarataan selalu dalam naungannya Allah. Mudah-mudahan sabarataan kita diselamatkan Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maaf Pak, bagi fotonya di luar aja, jangan ke dalam masjid, jangan ke dalam masjid, di luar aja, di luar, jangan di, karena selesai acara silakan dia hendak buka foto di luar, jangan dibagi dalam masjid. Selesaikan acara, banyak aja fotonya 1000 bawa, ada kira-kira mayo bagi hasil seorang. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini terlebih khusus ulun pribadi bersyukur benar lawan Allah Ta'ala karena ulun bisa menjajakan batis ulun di Pulang Pisau. Biasa kita cuma lalu-lalu aja dan swasingga. Nah hari ini juga terjejak Pulang Pisau. Alhamdulillah. Dan Masya Allah sambutan hubungan Pulang Pisau luar biasa. Ini kesikit kada ada halapat lagi. Apa kenyatan usianya, Alhamdulillah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada para keluarga, para sahabat, dzurriyyat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian rahimakumullah. Hari ini ujar panitia acara tabligh akbar sekaligus kita badahulu memperingati Isra Mi'raj. Ya kada apa-apa ya. Isra Mi'raj selesai, anda hari-hari baca si panangan. Nah hari ini kita mau ambil berkat berkisah tentang Rasulullah, mau ambil berkat mendengarkan kisahnya Nabi. Mudah-mudahan rahmat Allah banyak turun dalam kita berkat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan kepada baginda Nabi Muhammad, memberikan keistimewaan kepada baginda Nabi yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain. Allah berikan khusus kepada Nabi kita Muhammad, yakni Nabi dijalankan dari Mekah menuju Palestina, dari Palestina menuju langit, sampai akhirnya beliau bertemu dengan Allah Ta'ala. Ini khusus untuk Nabi. Nabi-nabi lain kadada di bari ini. Nah sebagian dari sejarah yang mengabadikan catatan yang mengabadikan tentang sejarah Isra Mi'raj ini, di antaranya disebutkan di dalam qasidah Aqidatul Awam
yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Ramadan Al-Marzuki Al-Hasani Al-Husaini. Beliau mendapatkan qasidah itu daripada mimpi beliau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Di penghujung qasidah Aqidatul Awam disebutkan wa qabla hijratin nabiyil isra min makkatil laylan liqudsi yudra wa ba'da isra'il urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabbal kallama. Wa qabla hijratin nabiyyil isra, sebelum Nabi kita Muhammad pindah ke kota Madinah, disitulah kejadian Isra Mi'raj. Tepatnya 1 tahun sebelum Nabi pindah ke kota Madinah. Jadi di penghujung Nabi diam di kota Makkah, disitulah Allah membawa kekasihnya untuk Isra Mi'raj. 1 tahun sebelum pindah ke kota Madinah. Min Makkatin lailan liqudsi yudra, Nabi diberangkatkan separnya daripada kota Mekah menuju tanah Kudus, tanah yang suci, yakni yang dimaksud Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Ini tempat yang lain di muka bumi dengan tempat-tempat yang lain. Pahalanya ini luar biasa di sini. Mekah, Baitul Maqdis, beribadah di sini pahalanya berbeda dengan beribadah di tempat lain. Kalau di Mekah beribadah satu kali sholat sama 100.000 kali sholat. Di Masjid Nabawi 1 kali sholat sama 1000 kali sholat. Di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa 1 kali sholat sama 500 kali sholat. Itu perbedaan. Mun sembahyang di Masjid Pulang Pisau di Palangka sama pahalanya ada lain. Cuma nama atur pahala banyak katanya itu mungkin karena jejak langkah kita tak banyak ke masjid. Dalilnya dalam surah Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami kata Allah mencatat bekas telapak kaki kalian. Berapa banyak kita melangkah, berapa banyak jejak langkah kita menuju masjid, makin banyak pahalanya. Jadi nang rumah jauh pada masjid jangan sakit hati. Makin jauh makin banyak pahala. Ini jauh macam-macam alasan, aku ada masjid gue aja jauh banget. Makin jauh makin banyak pahala. As-sawab ala qadri ta'ab, pahala diukur berdasarkan susah payahnya kita beramalan itu. Nama-nama tanpa tak dikit pahalanya. Hendak banyak ya berguru aja, buka apa sih dia? Maafkan menggawi kita ungang. Daripada orang yang berminta. Apa? Kalau rumah saudara ke masjid timbul mau liling 7 kali tawaf hanya naik ke masjid. 7 ungang itu ya kayak itu. Nah, kenapa Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan dari Makkah menuju Palestina? Ini ada rahasianya di sini. Dari Makkah ini adalah tempat atau masjid yang pertama kali ada di muka bumi. Ini masjid di Makkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Awal-awal rumah Allah yang diletakkan Allah di muka bumi, Makkah. Ini rumah yang pertama ada di muka bumi. Rumah Allah ada di muka bumi. Karena ini yang pertama, maka disinilah diberangkatkan Nabi kita dari satu tempat mulia lalu menuju ke tempat yang mulia. Masjidil Aqsa itu masjid nomor 2 ada di dunia. Masjid nomor 2 ada di dunia. Ini disebutkan dalam tafsir Sawi, banahu Adamu ba'da Ka'bah ba'dal Ka'bati arba'ina sanatan. Nabi Adam mendirikan Baitul Maqdis itu 40 tahun setelah adanya Masjidil Haram. 40 tahun setelah adanya Makkah baru ada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Setelah ada Masjidil Haram baru ada Masjidil Aqsa. Jaraknya 40 tahun.
Tatuha Makkah 40 tahun pada Baitul Maqdis. Nah, dari sini yang ulun yakin bahwa masjid nomor 2 ada di dunia itu Masjidil Aqsa ada di Palestina. Maka merasa benar ulun didustai orang Tuhan Bahari. Kenapa orang Tuhan mendustai? Bahari lagi ke kamar kalian. Orang Tuhan berkisah. Anda Tuhan aja. Masjid yang paling Tuhan di dunia ini Mbah Makkah ya Masjid Pusaka Pasar Arab berdua lawas. Orang Tuhan Bahari bujak ketok. Lagi kakak nak percaya. Lagi kakak nak percaya. Iya, umur tuh orang mendengarkan ketok. Sekali sudah sekolah pondok, wah dustai orang Tuhan. Mana yang suara ke Masjid Pusaka Pasar Arba? Ini namanya hubungan Kalua Pondok Sungai ini mungkin tahu Masjid Pusaka Pasar Arba berdua lawas kan? Itu dipadahkan orang nomor 2 Imam Makkah mengaradeo. Itu mengaradeo tadi bang. Ternyata di dalam kitab nomor 2 itu Masjidil Aqsa. Ada di Masjid Pasar Arba tulisannya ada. Nah, Masjid Pasar Arba itu berdirinya setelah zaman Sultan Suryansyah. Kerajaan Banjar itu sudah dimasuki oleh Islam. Bahari Banjar kan agamanya Hindu masuk agama Hindu di sana. Kerajaan itu turun temurun Hindu yang memimpin negara Dipa, terus berpindah-pindah pusat pemerintahan di mana-mana Hindu semuanya. Karena wilayah kita ini rata-rata Hindu dulu kan. Indonesia ini dimasuki kerajaan pertama kerajaan Hindu. Itu kerajaan Kutai pertama ada di Indonesia, tertua bahkan rajanya Bahari raja pertama Raja Kudungga. Itu Kutai mencapai masa keemasan di zaman Raja Mulawarman. Mulawarman ini daerah Tenggarong, daerah Kutai itu pusat anunya di situ. Paling luar biasa kayak itu ada di sana. Menyebar terus paham-pahamnya ini menyebar kemana-mana sampai masuk ke Banjar. Nah makanya tradisi kita lihat, tradisi kita masih ada namanya sentuhan Hindu itu masih ada. Tapi ini dimaklum tidak mencemari kepada agama Islam. Ini dimaklum. Ini namanya metode asimilasi. Dalam orang dunia kuliahan ini namanya metode asimilasi. Ngerti kan untuk asimilasi? Ini orang berdakwah itu metodenya 3, ada metode amputasi, metode asimilasi, metode minimalisasi. Ini bahasa sasi-sasi ini hampir ada dari mengarti. Nah, anda banyak orang ada mengarti. Menurut jelasakan itu pada terbaca lagi kisah Isra Mi'raj. Belum mengambil intinya aja asimilasi. Asimilasi itu maksudnya metode meleburkan adat kebudayaan dengan agama, dilebur jadi satu. Nah contoh misalnya orang-orang Jawa itu ada tradisi selamatan pakai tumpeng. Sejarahnya tumpeng itu Bahari, kalau kalian mengaji sejarah, tumpeng itu asal usulnya untuk memuji dewa yang ada di gunung. Simbol gunung diulahkan nasi tumpeng. Lalu dibacakan mantra macam-macam, dibaca macam-macam di atas gunung. Nah, setelah Islam masuk, tumpeng itu tetap dipertahankan. Kada dihapus. Kalau kan tumpeng ini cergasan memuji dewa gunung, hapus saja sekalian kada. Tumpeng itu dilebur ke dalam agama. Silahkan tumpeng tetap diolah, tetap dibuat, tapi dibacakan doa salamat. Itu namanya metode asimilasi, melebur. Paham kalian? Melebur makanya itu. Nah sama kebudayaan kita ini banyak disentuh oleh Hindu. Contohnya apa? Mandi pengantin lah pakai kain kuning macam-macam. Mandinya pakai mayang nang anuan nior toh, harum baunya toh. Pakai upung apanya namanya upung ada di upungnya aja. Upung ada di mayang dengan aja. Upung ada di mayang. Macam-macam tuh tradisinya kok. Itu memang sentuhan daripada agama Hindu. Tapi ampun orang Bahari bacaannya mantra.
Setelah Islam masuk, dilebur. Tetap mandi, tapi bajunya sebuting ember banyu yasin, sebuting ember banyu salawat, sebuting ember banyu doa-doa macam-macam. Diganti. Tapi tetap gawiannya siapa manangat mandi? Adalah Islam manangati orang mandi. Ada, bahkan dalam Islam mandi itu disuruh. Ada mandi wajib, mandi Jumat, mandi 2 hari raya, mandi hendak sembahyang gerhana, mandi hendak sembahyang tarawih. Itu ada aturan dalam agama Islam pun menyuruh mandi. Kan ada manangati orang hendak mandi, silakan hendak mandi, jangan diprotes. Itu bagian metode dakwah, meleburkan adat ke dalam agama. Itu ada bertentangan. Macam-macam guru aja adatnya masih aja. Aku melihat dia ibadah nang tontong mandi talasan baik kamu hubungan. Lah orang tontong mandi talasan dia. Penjual talasan tiba ke atas hubungan. Jolon tahu lah rahasianya. Jadi orang nimbai kamu hubungan. Orang bahari kada jadi si dadayan. Itu kisahnya. Jadi supaya lakas karing tiba tapi kamu hubungan. Itu kisahnya. Terus hari protes nih toh. Terus hari protes. Turuti aja gawin orang kena diambil tapi diambil aja. Cuma kisah orang bahari kayak itu sudah Tontong kena guru aja naik mandi dihiasi orang aja. Siapa manangat berhias kan ada Ibah itu dan aja bicara mini orang aja. Cara mento ada lilin di mukanya dikulilingkan di muka ini kan. Itu nyambah api guru aja. Siapa namanya nyambah api? Kata orang nyambah api. Orang bahari itu listrik ada. Jadi bicara min supaya kelihatan lalu dia naik lilin katakan. Itu aja apa digerakkan protes ya jangan diprotes itu bagian metode asimilasi namanya dalam metode dakwah tuh kayak itu. Nah ketika Hindu sudah masuk maka raja-raja Banjar Bahari pun beragama Hindu. Lalu kisahnya hendak perang. Banjar kekurangan kekuatan minta bantuan dengan Demak sudah Islam di bawah pengaruh Wali Songo. Demak menawarkan persyaratan cuma satu, apabila Banjar menang kami minta masuk Islam. Itu aja. Kami kadang minta upeti, kadang minta pajak, pokoknya bilanya menang masuk Islam. Mau apa kada? Siap. Jar Pangeran Samudra. Itu kan Raja Banjar nang yang memimpin Pangeran Samudra. Pangeran Bangaran Raja Buwana ahli waris kerajaan Daha dibuang paman Arya Batahta kabalan deyan wadah pambukaannya di kampung Uin diangkat jadi raja Pangeran Samudra itu gelarnya. Hadirin lagi sampai itu lagunya ada mengurangi kemana-mana lagi ada. Pangeran Samudra cuma agama Hindu. Pas bantuan Demak mengirim pasukan ekspedisi namanya. Perjalanan dari pulau seberang menuju ke pulau ini, pulau kita ini ekspedisi orang bahari menyambat. Ekspedisi itu kenal armada layarnya banyak itu bubuhan prajurit macam-macam. Nah di dalam situ pemimpinnya orang soleh, orang alim, bahkan wali, ahli strategi perang, kesatria orangnya, namanya Khatib Dayan. Ini nama pemimpin ekspedisi terus berjalan sampai ke Banjar. Sampai waktu perang yang ditentukan terjadilah peperangan di Sungai Carucuk. Sungai Carucuk ya. Karena dipasangi tumpak carucukan, Sungai Carucuk. Bakalahi Banjar manang sekalinya. Jadi sesuai dengan janji Mbah Manang masuk Islam. Akhirnya Islam. Raja Banjar pertama memeluk Islam Pangeran Samudra. Ibn Tuntung itu Khatib Dayan ini rupanya memperluas area dakwah, menyebarkan Islam ke Pahuluan. Nah pas di Pahuluan sihir tatamu balai adat yang mereka di sana menyembah tidak menyembah Allah, non Islam di situ. Akhirnya dakwah beliau di sana terkumpul 4 kepala suku, 3 kepala suku mau membentuk Islam, seikung kada mau. Akhirnya 3 kepala suku ini rapat
menjadikan balai adat berubah menjadi masjid, lalu dikenal Masjid Pusaka Pasar Arba. Itu kisahnya. Jadi adanya itu zaman Sultan Suryansyah itu, 2 hari Bang Makkah yang ada. Nah, itu sejarahnya dia. Jadi 3 kepala suku nambah Islam di situ, balai adat dulu di situ. 1 kepala suku kada mau masuk, tapi yang kada mau masuk ini tetap menjaga persaudaraan. Tetap menjaga inya maaf balik mencari kampung sorangan. Mohon maaf. Tapi inya tetap mengakui dengan kita bersaudara, kita nih saudara, cuma dipisah lakum dinukum waliyadin. Saudara dia. Jangan bersaudara itu musiman. Jangan. Bila saudara. Jangan makanya kayak itu. Apa Bang Guru jadi jawabkan mikrofon demi menjaga kode etik jurnalistik. Dan orang mulai macam-macam ini zaman kita nih. Kita jaga. Nah, itu kisahnya lah. Jadi dari masjid paling tua ada di dunia menuju ke masjid nomor 2 ada di dunia. Ini perjalanan Nabi yang mendatar ini apa bahasa IPA-nya? Vertikal atau horizontal? Vertikal, horizontal. Ini perjalanan Nabi secara horizontal. Macam-macam bahasanya kampung. Maksudnya tuh perjalanan di bumi mendatar kayak ini aja. Dari Makkah menuju Palestina. Karena Nabi dari Palestina naik ke atas tuh vertikal. Perjalanan vertikal. Itu kita harus pakai bahasa keren juga ya. Dan ketinggalan zaman lah. Jadi orang Madagah, orang pesantren itu jangan kada mengerti bahasa modern. Siapa nyampe? Aku tahu bahasa modern. Biar kena pakai sasi-sasi, mengerti kan? Ayo, kena belawan kita oke ya. Nang kisah nang apa spekulasi, mengerti ya. Orang tua ngerti apa aja spekulasi banyaknya guru jadi. Musa pikul nasi hari ini cukup berbagi. Tapi saya panitia ada mayu bagi aja panitia. Biar sabar. Nang ada dapat nasi ada apa? Kena pulang ke rumah makan sorangan. Yang penting dia datang ke sini yang penting niat menghadiri acara, kadang niat ada dapat nasi. Iya lah ada mayu Bapak. Pokoknya jangan ada mayu kita biasa. Habis ya panitia stok 1.500 panitia lah. 1.500 di sini karena mayu bagi. Dikira masih kita ini berapa nih orangnya? Namun kada salah 1.500 berarti ada 2 dapat. Oh, patut dicurigai loh. Bisa ada tahu, Allahu Akbar. Harus mulai jauh. Berangkatlah Nabi kita dari Makkah menuju ke Palestina. Nah, tapi sebelum berangkat itu Nabi kita pertama kali dioperasi dulu, dibedah dadanya Nabi kita. Ketika itu Nabi dibaringkan di tepi sumur Zam-Zam, fasyaqqa minan nahri ila maraqil batni. Dibedah oleh malaikat Jibril daripada bawah tenggorokan sampai kepada pusat. Pusat ini dibelah. Operasinya malaikat Jibril memimpin operasi. Ini kada ada pakai alat canggih. Alatnya malaikat lebih canggih daripada alat manusia. Bisa kali gores langsung belah. Bekasnya pun kada ada. Ayo, itu hebatnya dibelah oleh malaikat. Dibelah. Mbaknya dibelah, diambil qalbunya Rasulullah, hatinya Rasulullah, dicabut. Ada yang dicabut. Apa yang dicabut dari hatinya Rasulullah? Haddus syaitan, bahagian syaitan dicabut oleh malaikat. Roh dicabut. Ini ada rahasianya kenapa maka dicabut. Disinilah wadah untuk syaitan menggoda Rasulullah kadada. Makanya Nabi kita tuh maksum, terpelihara 100%. Kada pernah taliban berbuat dosa, kada pernah. Haddus syaitannya ditarik, dicabut, dibuang.
Kalau kita berataan ada hadus syaitan, awak kita ini ada bagian daripada syaitan. Ada terus. Kenyataannya kita bisa kesyetanan hidupnya. Bisa kan? Mbak, kesyetanan gak ada boring orang Malanda tiap hari. Kesyetanan karena dapat syaitan menggoda seorang. Nah, diambil hadus syaitan. Disinilah makna semuaan. Ada Allah menyebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutus Nabi Muhammad melainkan menjadi rahmat untuk sekalian alam. Rahmat sekalian alam. Alam itu kan luas, termasuk syaitan di dalamnya. Berarti syaitan dapat rahmat juga lah. Jawabannya kada. Kenapa? Hadus syaitan di dalam dadanya Nabi Muhammad dicabut. Sehingga syaitan selamanya tidak akan mendapatkan rahmat. Jadi Nabi Muhammad datang ke alam membawa rahmat, cuma ada satu yang kada dapat rahmat. Siapa? Syaitan. Karena ia dicabut, bahagiannya dicabut. Andaikan bahagian syaitan tetap ada di dalam dadanya Nabi, maka syaitan pun kainannya dapat rahmat. Tapi kan ini dicabut, maka 100% syaitan tidak dapat rahmat dari Nabi Muhammad. Nah, syukur kita sebagai manusia. Untung kita jadi manusia, kadang ditakdirkan Tuhan jadi syaitan. Untung biar. Syaitan tuh kada tahu apa pada kada jadi syaitan. Cuma Allah milih. Kada kau menolak lagi ya. Ika menjadi Tuhan jadi syaitan ini ya sudah. Syukur kita dipilih jadi manusia. Syukur ya. Syukur benar. Nah makanya disyukuri ini tampulu Tuhan menjadikan kita jadi manusia. Tugas kita sebagai manusia apa? Apa tugas kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah kadang menjadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, kata beliau. Menyembah kepada Allah. Gawian kita ini menyembah lawan Allah. Ini tugas pokok kita ada di muka bumi. Bukan tugas pokok kita ada di muka bumi mencari rezeki. Rezeki itu biar kada dicari, damai. Percaya biar. Berdiam di rumah. Dasar rezeki biar datang loh. Kayak Siti Maryam tadi. Bila Siti kelaparan, turun makanan dari langit. Siti Maryam sampai Nabi Zakaria bingung. Qala ya Maryam anna laki hada. Maryam ini datang di mana? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini Allah memberi tanpa dikira-kira kepada orang yang dikehendakinya. Kada mencari, Siti Maryam kawai dapat ya rezeki. Ayo biar turuti juga. Bisa mencari, diam di rumah. Mau dasar rezekiku datang dari orang matahari. Diam aja. Cuma nih masak-masak ya, jangan angkal-angkal. Bila mau angkal juga, nangis juga ya. Mangkal bang, kita masak-masak nana itu, insya Allah datang. Imam Malik tuh kayak gitu biar Imam Malik tuh ada berusaha. Imam Malik misi prinsip pokoknya mendasar rezekiku pasti datang ke rumahku. Itu prinsip Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i kada. Jadi Imam Syafi'i walana kasbun kullifa. Kita ada berisi usaha yang harus kita gawi. Bila hendak dapat rezeki berusaha. Jar Imam Syafi'i. Jar Imam Malik biar kada berusaha dasar rezeki datang seorang. Ada di Imam Syafi'i, ulun tatap berusaha, silahkan di Imam Malik. Tulak Imam Syafi'i berusaha. Tatamu orang memetik anggur di kabun. Tawakah di Imam Syafi'i upat begawi di sini. Kau nggak jurang? Ini ya kan mengangkati anggur tuh. Tuntung mengangkati anggur, Imam Syafi'i diopak sajamil anggur. Ngerti lah jamil? Jamil itu jintingan purun. Jamil bahasa keluar, bahasa dia kampel. Jintingan purun, bekul purun. Nah, itu jamil bahasa keluar. Ya, lain daerah, lain pakaian. Supaya banyak kosakata kita tahu. Itu jadi jintingan purun bahasa di sini apa? Bekul. Nah, ada nang kampel, wadah kami jamil. Itu lain kita pakai yang mau sama. Pada biar sini anjing apa? Aso
aso. Aso udah biarkan. Amonnya di kalua kuyuk. Kalua kuyuk. Bahasa Indonesianya anjing. Bahasa Arabnya kalab. Bahasa Inggrisnya dog. Tahu ya, aku bahasa Inggris juga. Kira-kira tahu kan? My name is Yanur. My full name is Muhammad Yanur. I live in Pacific City. Kalua. Tahu ya, aku bahasa Inggris juga. Gimana mau dibandiri orang bujur-bujur bisa bahasa Inggris nggak ngaji ya. Kita mengerti juga. Ulun tahu bahasa Inggrisnya niun dulu. Tahu parapas in the book. Itu bahasa Inggrisnya niur gugur ke tanah. Parapas in the book. Bujur lah. Parapas ya the book. Jadi bahasa Inggrisnya parapas in the book. Parapas in the book. Amun bahasa apa berapa ini kan bukit saya nyamber anjing itu bukit asalnya ada yang berhadupan ada juga. Nah tapi kalau ada boleh bagian kandalan di dalam, nah itu bahasa anjing itu kutak. Jadi orang kadang-kadang jadi supir taksi ya, kayak pas mau nyupir anjing lewat di hadapan, nak bang teh aja, jadalnya kutang lalu. Nanti belakang, la ilaha illallah. Nanti belakang dia orang keluar, dan orang muka yang kedua jadi penumpang. Umak lipir bakal lanji kau. Kenapa teja? Ulun kada lanji kada. Kenapa aja orang keluar kada lanji? Bahasa sambat butang kau berdua. Lanji betul supir mirip. Muka orang keluar di belakang. Nang begitu orang muka, nasa kadagan yang aja. Lanji supir gede gitu. Petugas ini sambat, kamu gini ya sama sambat, maaf juga bahasa sambat utang. Lama aja di belakang kamu. Ada aja sih, aku kan ada lanji kan ada. Nah apa nggak ada lanji aja? Mau nggak ada lanji dia mau sambat utang. Sekali ini anjing lewat bahasa sipil memang utang tuh anjing. Membahasa kita kan utang itu tali yang paling sakti. Itu karena bisa mengikat 2 biji gunung. Lain daerah, lain pakaian dia. Mau sama Pak. Ini apa kosakata tambahan untuk kita pengetahuan wawasan kita. Jadi pun ke daerah orang jangan bingung. Jadi ada kisah biar orang Banjar yang datang ke Jakarta pertama kali datang ke Jakarta. Bakawan, berangkat berlima di Bakawan. Jadi jalan orang Jakarta. Pak, Bu, rujak. Pak, Bu, rujak juga. Nomor 1 para kayaknya pulang, Pak, Bu, rujak, juga pulang. Orang beda jalan Jakarta nih, orang datang di rujak aja. Rujak lah sebenarnya. Di rujak. Kadang menghargai dia. Sekalinya, Bu, mau rujak apa ini rujak aja. Aku udah nggak dirujak ya. Bu, ini namanya rujak Bu. Wah, itu pancok. Udah kamu. Ya rujaknya pancok. Ya. Hanya datang ke Jakarta biar la ilaha illallah. Dari Subhan bener. Ada mengerti namanya penting biar kosakata tuh tahu supaya datang ke benua orang kada bingung. Iya rujak ya pancok. Iya, barang yang ingin tuh. Cuma bahasa Banjar rujak tuh ya, nama rujak malah merujak itu bahasa Banjar sama bahasa Indonesia bersatu padu itu bagus. Tapi bahasa kita bersatu padu baiklah, padu bersampok. Aduh baik, tapi bahasa Indonesia bersatu padu bagus. Tapi kalau bersatu padu ya bersampok padu udah baik. Itu tuh kamu udah. Dah, kembali pembahasan jauh layaknya. Jadi lalu dicabut khotbah syaitan, habis itu ditutup oleh malaikat. Didatangkan satu kendaraan yang paling unik, kendaraan yang paling sakti, yaitu kendaraan yang dinamakan buraq. Buraq itu diambil daripada bahasa Arab barbun, maknanya kilat, karena binatangnya lajunya secepat kilat.
Buruk. Buruk ini pulang kada kawa merasakan turun gunung naik gunung karena buruk ini otomatis. Buruk ini binatangnya otomatis. Bila turun gunung tangannya dibuka berpanjang. Bila ada apa namanya naik gunung kena betisnya berpanjang. Jadi rata terus. Nabi itu berjalan kada tahu turun gunung naik gunung kada tahu rata aja. Karena betisnya tuh berpanjang menghendap. Itu betis buruk. Selama ini belum kawal lagi Jepang memikirkan mau mobil, nambannya bisa berpanjang, bisa berhendap sorangan. Itu pun ada yang kira-kira larang benar harganya tuh. Nyaman kita pulang pisau ini kada tahu dilubak, bila dilubak berpanjang betisnya. Karena bila bilang lubak angkatnya pula kok harap banget gitu. Jaganya ada. Lalu pulang pisau kawal malah rangkai itu mau. Mikir akan gaya nyaman kada tahu lubak lagi sana. Banyak lubaknya di situ. Lubak rakai, jalan rakai. Ya, pembakarannya udah mau diaspal. Nyata, pembakar udah mau diaspal. Mati bekal diaspal. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus Nabi berjalan, berjalan. Di tengah perjalanan Nabi mendapat macam-macam dia. Nabi melihat macam-macam. Di antaranya Nabi lihat Nabi apa? Wara'a ala qaumin. Nabi kita melihat suatu kaum turdafu ru'usuhum bis-sahar. Mereka memukul kepala mereka dengan batu. Jadi tatamu masyarakat jatuh kepala bagi batu. Kullama rudikhat adat kama kanat. Tatkala dicatup kepalanya pecah, tabulik pulang, catup pulang pecah, tabulik pulang, catup pulang pecah, tabulik pulang. Itu terus kada berhentian. Nabi bertakun, qala man haula ya Jibril? Siapa ini orang wahai Jibril? Jibril menjawab, haula'il ladzina tatasaqalu ru'usuhum 'ani salatil maktubah. Ini wahai Rasulullah, orang yang kepalanya berat menggawi sumpah yang fardu. Arti berat, satu, memang meninggalkan anggo dasar koler menggawi. Dua, arti berat di sini menunda sampai akhir waktu. Jadi waktu itu dibagi tiga. Nah, bila di akhir mengerjakan sembahyang, maka ini termasuk berat kepala menggawi sembahyang. Enak bisa dicatok ke kepala kok. Gara-gara lambat apalagi kan sembahyang. Maka di akhir zaman banyak benar inna min asyratis sa'at, termasuk daripada ciri mendekati kiamat idha'atus shalah. Banyak orang menyia-nyiakan sembahyang jadi di akhir zaman. Nah, Isra Mi'raj ini Nabi menerima berita sembahyang. Nah, sedangkan kita melalaikan kadang menggawi lewat sembahyang. Kayak apa? Peringatan Isra Mi'raj diadakan, tapi sembahyang kada digawi, luput. Gawilah sembahyang, kada kawan di awal, minimal di pertengahan waktu itu paling kada benar kita gawi sembahyang di pertengahan waktu. Ini sudah masuk waktu asar, sudah masuk, tapi ini masih awalnya sedikit masih menjadi masih di awal nih. Nah, jangan sampai kita jadi orang sembahyang hingga di keampihan. Ulun guru aja alhamdulillah sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa jurang? 40 tahun kalau dia Syekh Abdul Qadir Jailani wudu isya dibawa ke salat subuh. Ulun pun sama guru. Sudah 2 tahun ulun guru. Wudu isya dibawa ke subuh. Jurang apa? Sekalinya subuh isya jam 4. Subuh jam 5 cucu. Ada bebeteler. Itu lain. Syekh Abdul Qadir Jailani sembahyang isyanya di awal, tapi sini kada bebeteler. Nah itu ada seorang sembahyang isyanya di pampihan waktu. Nah jangan dibiasakan di pampihan waktu, karena kepala bisa dicatok ya. Itu Nabi melihat di waktu malam Isra Mi'raj. Ketika beliau Isra, Nabi 5 kali transit. 5 kali transit Nabi kita. Singgah yang pertama Nabi di Thaibah, di Madinah Al-Munawwarah.
Kemudian singgah di Madian, tempat Nabi Musa bersandar waktu kelelahan dikejar oleh tentara Fir'aun. Kemudian Nabi singgah pula di Jabal Tursina, tempat munajatnya Nabi Musa kepada Allah. Singgah pula Nabi kita di Baitul Laham, Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa ibn Maryam alaihissalam. Lahirnya Nabi Isa itu tempatnya disinggahi oleh Nabi kita. Transit yang terakhir di Baitul Maqdis, di Palestina. Ini kata ulama isyarat 5 kali Nabi singgah dari Mekah menuju ke langit, 5 kali singgah. Ini isyarat 5 kali itulah kita singgah setiap hari menghadap Allah. Singgah di waktu zuhur, singgah di waktu asar, singgah di waktu maghrib, singgah di waktu isya, singgah di waktu subuh. Itu isyarat 5 kali Nabi transit, 5 kali itulah yang akan diwajibkan oleh Allah dalam sehari semalaman. Tapi kita melihat 5 kali ini aja banyak memparahi, banyak ngambil kambingan. Sembahyang sehari 2 aja, maghrib lawan zuhur, sisanya parai, isya maka mengantuk, subuh ngalandau, asar tolak member, mulai jam 3 tolak dah, gak asar kan dah, mulai maghrib parai 2 kali aja sehari sembahyang. Banyak yang ini balang kambingan tuh banyak, balang hadangan pun banyak, balang hadangan parai lalu mahiram rapot gara-gara hadangan lalu sembahyang dia. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi ibu-ibu jaga sembahyang, ibu pian sambil maharagu anak sembahyang, tetap perhatikan baik-baik. Anak pian sudah kawan dibawahi sembahyang, pokarakan yang mau kena dibawahi sembahyang, biarnya kayak apakah caranya ini sembahyang juga, kan ada masalah. Yang penting pian didik anak pian, mulai lagi halus dan cilai nyaman mendidik anak. Mau sudah nantu hal gara-gara ini ngalahin dididik, nah halus tuh nyaman. Makanya orang hendak jadi anaknya, hendak jadi orang soleh, itu mendidiknya mulai dalam parut. Dengarkan binian, cara mendidik anak dalam parut. Kalau dia tak menambahi pula, itu nah. Atau biar sudah expired misalnya, kada lawan lagi, expired lah. Kalau mau gantianan lagi itu expired, kada hayat lagi itu. Atau biar hendak membiniakan laki pula kan, gitu. Supaya menambahi keturunan gitu. Ibu membiniakan laki itu benar pahalanya. Ya bisa. Semua langsung ada nanti di tangan. Protes saja toh. Di akhir zaman ibu-ibu banyak puhan-pian pada lakian. Banyak puhan-pian. Buktinya nasab lakian sedikit dia mesti menjaga kepada. Sesuai dengan hadis Nabi, inna min asyratis sa'ah. Sebagian tanda mendekati kiamat kata Nabi, wa yaksuran nisa wa yakillar rijal. Hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahid. Banyak bibinian, sedikit lalakian, bandingannya lalaki lawan bibini 1:50 mendekati kiamat. Makanya kita ada bingung, kawin biasanya kau ke anak binian bang, kawin ke anak binian. Ini proses Allah mendekatkan alam dengan kiamat. Banyak binian pada lakian. Nah, akibat banyak binian pada lakian inilah yang menyebabkan muka bumi banyak terjadi zina. Karena lakian sedikit, binian banyak. Yang paling rancak terlibat zina itu di binian. Itu sindiran Allah di Quran, az-zaniyatu waz-zani. Pezina binian, pezina lelakian. Beda dengan maling banyak lakian. Was-sariqu was-sariqatu, maling lakian, maling binian. Itu sindirannya, dan memang kenyataan banyak jadi maling itu lakian, bukan binian. Tapi kalau yang terlibat zina banyak binian pada lakian, banyak binian. Oleh karena itulah lalu dialami banyak terjadi perzinahan karena bibinian membludak. Makanya pun jangan bingung, banyak orang jadi pelakor, banyak ini selingkuh itu indah dan lain-lain sebagainya, macam-macam kata-katanya. Selingkuh itu indah, banyak kata-katanya. Ini akibat kebanyakan binian. Kada mau bagi lalakiannya 1:50. Nah, supaya di muka bumi ini perzinahan jangan banyak, para peneliti mengatakan diharuskan bagi seorang laki-laki memiliki istri 4 orang. Yang saya kerja harus, dan itu wajib, harus. Apabila lalakian seekor lalaki kawah 4
kampung, insya Allah zina di muka bumi sudah bisa diminimalisir, diperkecil skalanya. Itu kan ada betul kan, peneliti mengatakan kayak gitu. Nah maka dari itulah wahai para ibu-ibu, mengertilah Anda. Tatkala kami menginginkan beristri lebih dari satu, bukan tujuan kami karena nafsu, tapi kami ingin meminimalisir perzinahan di muka bumi. Ayo, sarek mau berdan dah. Kayak budaya warah. Ada apa aja bini sekong dia. Dua dia bini lagi dari sekong dia. Seorang wani bini wani lagi. Kayak itu Allah dua nih dia mau terang-terangan ada wani mau rasa sambunyi wani ya. Ada ulang setia aja lah. Setiap tikungan ada. Bagaya. Ada aja bujuran juga. Bagaya. Cepat dah dari bini mainnya aja. Tangan kanan pun enak. Nah, ada ciri bini dua, kecuali dua. Iya kak, dia yang bini. Di tangan kiri ku bapaknya ada ciri membunuh laki. Ada gini, betul nih. Ini membunuh laki cirinya apa? Siapa? Jadi lakinya terus seorang. Terus ya lagi. Jadi pintar laki, pintar lagi bini menyawa. Sudah ada baik seikong kerja, ada kalah mengucap dua dengan kau. Nah, mana layaunya ke situ lagi ya? Ini jauh benar layaunya lah. Bisa apa tadi? Yuk, apa layau tangan? Oh, bisa mendidik anak kalian layau ke situ. Nah, dengarkan nih, mau hendak mendidik anak. 4 bulan 10 hari, itu kan hidup sudah toh. Ditiupkan roh ke dalam janin sini, ke dalam parut sini. 5 bulan hidup, 6 bulan jadi manusia. Sempurna kejadiannya, tapi halus masih 6 bulan. 7 bulan lebih sempurna, 8 bulan lebih sempurna, 9 bulan sempurna. Mendekati waktu kelahiran. Nah, kalaunya sudah 5 bulan itu nyaman kita memproses anak kita. Kita ada anak kita nih, ketujuannya apa? Diproses serahkan bagi anak. Caranya, dia bangunkan dia dengan sentuhan tangan dia. Khususnya mamanya yang menyentuh. Jadi ada kontak batin yang kuat antara anak dengan ibu. Nah, jabai kalau nang bengkak tuh jabai. Menurut ini kan parut masih suspek orang yang bengkak. Masih belum gagal parut pada dada loh. Masih suspek begitulah. Jadi ulun memakai baju ukuran S tuh masih kawat, ngepres masih. Jadi parut ada bengkak masih biasa. Nah, parutnya dijabai, kusut kalau kali. Bangun. Itunya bangun biar dalam parut. Karena kata-kata gurih. Gawinnya gurih di dalam parut. Makanya waktu lahir ke dunia lihat ya. Entah keluar satu mat bangun jalan begijing gurih. Ini lahir dalam parut gurih. Bangun akan, bangun. Kita mengaji Quran yuk. Lalu emaknya mengaji, jadi dalam tempat mengaji dia. Kita hadir majelis taklim yuk. Hadir rumahnya ke majelis, kita merasakan hawa majelis itu di dalam parut. Kita baca burdah yuk, langsung hanya melompat di baca burdah. Itu biar bisa memproses mulai dalam parut. Nah, kalau dia hendak hafal Al-Quran, anak dia, prosesnya ketika ia mulai lahir, usia 0 sampai 30 hari, dia perdengarkan di telinganya juz 1, jangan dicampur. Tunggal juz 1, 0 sampai 30 hari. Putarkan juz 1, spesial. Sebulanan juz 1 jadi diperdengarkan awalnya. Karena usia 31 sampai 60, umur 2 bulan sampai umur 2 bulan, perdengarkan juz 2. Usia 61 sampai 90, perdengarkan juz 3. Insya Allah 30 juz itu umur anak yang 2 tahunan lebih dikit tamat mendengarkan Al-Quran. Apabila ia mulai belajar Al-Quran, ia mulai membaca, sekali baca, sekali dengar langsung berikir. Karena mulai lagi halus sudah diproses memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu metode.
cara pian hendak dapat anak hafizul Quran. Amun hendak cara yang lain silakan. Kalau anak ulun itu memang ada ulun hendak jadi hafizah, ada. Anak ulun itu biasa ulun mendengarkan mulai lagi halus maulid. Ulun sambil mengimpu anak sambil baca rawih habsyi. Sambil mengimpu anak tuh bacakan rawih habsyi terus dibacakan. Jadi anak ulun tuh bila dengar maulidnya langsung nyambung. Pokoknya bila dengar lagu maulid langsung tempat penyanyi, tempat menyambung nada-nadanya persis sama nyaman menuruti. Kenapa? Mulai lagi halus dibiasakan dengar maulid. Nah, kayak itu cara mendidik anak. Jadi pian hendak anak pian jadi apa, mulai lagi halus pian membentuk. Bila pian hendak anak pian jadi hantu, mulai lagi halus juga. Nonton film hantu hari-hari. Mulai usia 0 sampai berapa putaran hari ini sundel bolong, besok pocong, besoknya gendrowo, besoknya bolo hijau. Itu putaran bisa hantu. Insya Allah anak pian jadi hantu ya. Cukup seorang yang ada baik, cukup sudah. Cukup kita yang ada baik. Anak kita harus kita proses jadi generasi yang baik. Harus kita memiliki generasi yang lebih hebat daripada kita. Kalau kita nang kayak ini aja, anak kita harus lebih bermartabat, lebih tinggi daripada kita. Makanya kita sangat takjub melihat ada seseorang yang bisa mencetak anaknya semuanya jadi orang soleh. Itu luar biasa ya. Anak si anak berataan sekolah agama, pintar semuanya. Dasarnya agama berataan, walaupun ganalnya berbeda-beda. Ada yang awalnya sekolah agama ujung-ujungnya jadi dokter. Ada yang sekolah agama ujungnya jadi bupati. Ada yang sekolah agama ujung-ujungnya jadi polisi. Oh banyak. Jadi jangan disepelekan pendidikan agama. Pendidikan pesantren sekarang jangan pikir kayak pesantren bahari. Pesantren sekarang mereka ilmu umum pun dipelajari. Jadi lulus pesantren ada yang jadi bos konveksi, besi pakaian macam-macam. Orang pesantren ada mutlak orang pesantren itu jadi tuan guru, ada mutlak. Ilmunya tak pakai ke sendirinya, jadi itu sudah untung kuat. Makanya pian proses anak-anak pian supaya jadi orang-orang soleh. Proses itu. Proses, bujur-bujur diproses supaya kita ini bisa memiliki generasi yang handal, yang bermartabat, yang penuh dengan ilmu agama dan keimanan. Nah hadirin sekalian rahimakumullah. Terus Nabi tadi berjalan sampai Nabi ke Masjidil Aqsa, dinaikkan Nabi ke langit. Langit pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh ulun kan mengisahkan lagi tuh 5 bisa bulan Islam orang kena. Ada dekat muda lagi. Terus ketemuan dengan Allah Ta'ala sampai dipandukan sembahyang 50 waktu, dikurang sampai menjadi 5 waktu. Kemudian 5 waktu dibawa Nabi turun ke muka bumi, kembali ke Palestina, naik pakai buruk lagi kembali ke Makkah. Nabi kembali ke Makkah sebelum dingin bekas Nabi berabah. Itu yang disebutkan thumma arudtuhu minal arash qabla ayyaburdal farash. Nabi kembali dari arash sebelum bekas belakang beliau dingin. Nah karena nabinya sudah pulih ke Makkah, ulun pun hendak pulih kedua belarut terus ulun hendak ke Palangkaraya. Malam hari ini ada acara di Palangkaraya, tapi mungkin pulih malam juga karena esok ada acara di Batu Licin. Doakan ulun mudah-mudahan sehat dan selamat. Dan mudah-mudahan majelis hari ini menjadi pelebur dosa-dosa kita, menjadi penyebab Allah Ta'ala berikan kita sehat walafiat, luas rezeki yang halal, kabul segala hajat, hajat dunia, hajat akhirat. Kita ijabkan Allah selamat dunia sampai akhirat. Begitu pula anak cucu kita Allah jadikan mereka semuanya saleh salehah, selamat dunia sampai akhirat, manfaat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf, minta ridho, minta halal lawan berataan jika ada kesalahan dan kekeliruan. Inilah seadanya mendapat ulun sampaikan. Demikian subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang kita mohon diberi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahil bil yasar.
سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله ورضوانه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اقضي حاجاتنا وحاجات والدينا وحاجات مشايخنا وحاجة من حضر في مسجدنا وحاجة إخواننا المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا مهيمن يا سلام سلمنا 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 والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى وسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا 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 آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Nah, foto yang kami bawa itu duitnya untuk pembangunan majelis taklim, hadiahnya paling dikit 10.000, lebih selebihnya itu foto resmi dari majelis kami, bukan foto abal-abal, itu resmi dari majelis kami.